Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada video kali ini, saya Ida Fitriana Medina dan keempat rekan saya, Regi, Alif, Medina, dan Tia akan mempresentasikan materi mata kuliah kewarganegaraan. Tonton videonya sampai selesai ya. Sekarang, apa saja sih materi yang akan kita bawakan? Yang pertama yaitu ketahanan nasional dan hubungannya dengan agama dan negara, hak asasi manusia dan wawasan Nusantara, globalisasi, dan yang terakhir penerapan otonomi daerah dan juga good governance. Agama dan ketahanan nasional. Aspek yang pertama yaitu multikultural dari berbagai agama dan dampaknya bagi ketahanan nasional di Indonesia. Keberagaman agama menjadi suatu keindahan tersendiri, namun di lain pihak, agama juga dapat menjadi sumber konflik dalam sebuah negara. Kepentingan agama tertentu telah mengancam ketahanan nasional. Bukan hanya itu, melainkan semakin memperlemah bangsa Indonesia dalam menjalin persatuan dan kesatuan. Agama yang satu tentu memiliki nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Timbullah persoalan besar ketika agama yang satu tidak mengakui agama yang lain. Ketika persoalan semakin memuncak, maka sering terjadi peperangan yang hebat. Agama-agama sering dijadikan sebagai sarana untuk menjatuhkan orang lain. Dalam situasi ini, demikian persatuan dan ketahanan nasional menjadi sulit diwujudkan dalam negara Indonesia. Agama pemandu cinta terhadap tanah air. Seluruh warga negara Indonesia tentu mempunyai alasan yang memadai terhadap keputusannya untuk memilih agama tertentu. Ketuhanan yang dipegang kuat bangsa Indonesia hendaknya juga berakar kuat dalam hati mereka. Negara ini disatukan atas dasar kebaikan Tuhan terhadap setiap individu. Kesadaran baru ini akan menimbulkan sikap yang baru pula terhadap individu, yaitu menjadikan individu memiliki cinta tanah air yang kuat. Agama dalam Pancasila. Sila pertama yang terdapat dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjadi faktor yang amat penting dalam menilai dan memandang keberagaman agama di Indonesia. Sila itu menjiwai Indonesia dalam perjalanan kehidupannya sebagai warga negara yang ingin bersatu padu. Sila pertama itu diakui dan dihormati dan ingin diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila kembali ke dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, maka keberagaman agama ini bukanlah hal yang dapat menjadi sumber masalah, melainkan sebagai sarana masing-masing pemeluk agama untuk mewujudkan ketahanan nasional. Agama sebagai sumber ketahanan nasional. Emil Durkheim sebagai seorang sosiolog klasik memberikan definisi yang menarik tentang peranan agama. Durkheim menegaskan bahwa agama itu memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam kaitannya dengan dunia sekitarnya. Dalam masyarakat bisa terjadi perubahan, tetapi agama tetap menjadi bagian yang tidak bisa disingkirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara singkat boleh dikatakan bahwa agama dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini telah dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia dan terungkap dalam nilai-nilai Pancasila. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang selalu diteriakkan di seluruh penjuru dunia. Sebenarnya, apa arti dari HAM itu sendiri? Untuk mengetahuinya, kita haruslah tahu atas kesadaran HAM terlebih dahulu. Untuk bisa menarik kesimpulan, apa arti HAM itu sendiri? Kesadaran HAM berarti pengakuan bahwa semua manusia memiliki derajat dan martabat yang sama. HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya ini adalah universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Pengakuan dan perlindungan HAM berarti manusia memiliki persamaan dalam kedudukan hukum. Pengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan sebagai berikut. Yang pertama, landasan yang langsung, yakni kodrat manusia. Kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, dan bahasa.
Yang kedua adalah landasan yang lebih dalam, yaitu Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan yang Maha Esa, manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya. Deklarasi Universal tentang HAM telah disetujui oleh Majelis Umum PBB nomor 217A pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini terdiri atas 30 pasal yang merupakan suatu pelaksanaan umum yang baku bagi semua bangsa dan negara, yang isinya antara lain: 1. Semua orang yang dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan hak yang sama. 2. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini tanpa pengecualian. 3. Hak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan. 4. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. 5. Tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam. 6. Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi di hadapan undang-undang di mana saja ia berada. 7. Setiap orang berhak atas perlindungan yang sama tanpa perbedaan. Yang ke-8, setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang berkualitas dan profesional. Yang ke-9, tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang. Wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diawali dari lingkungannya, serta memprioritaskan persatuan dan kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar sikap serta cara pandang warga negara Indonesia. Dalam menjalankan wawasan Nusantara diprioritaskan untuk memenuhi kesatuan wilayah dan menghargai perbedaan yang ada untuk meraih tujuan nasional. Secara etimologis, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang pada kesatuan kepulauan yang terdapat antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wawasan Nusantara memiliki unsur dasar yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama wadah dan yang kedua isi. Yang pertama ada wadah. Wadah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Tata Inti Organisasi bagi Indonesia. Tata Inti Organisasi Negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Yang kedua ada Tata Kelengkapan Organisasi Wujud. Tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat, kalangan pers, seluruh aparatur negara. Yang kedua ada isi, aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 ada dua. Yang pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia. Indonesia meliputi cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Fenomena ini melibatkan integrasi ekonomi, budaya, kebijakan pemerintah, teknologi, ilmu pengetahuan, dan gerakan politik di seluruh dunia. Ini merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan aktivitas ekonomi dan budaya.
Globalisasi juga dapat diartikan sebagai keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi secara fisik ditandai dengan perkembangan kota-kota yang menjadi bagian dari jaringan kota dunia. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur telekomunikasi, jaringan transportasi, dan perusahaan-perusahaan berskala internasional. Dampak dari globalisasi adalah terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan, kemajuan, dan perkembangan teknologi di segala aspek. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi negara yang saling bergantung. Yang ketiga, meningkatnya masalah bersama. Dan yang terakhir, adanya aktivitas interaksi dan pertukaran budaya tanpa disadari. Dalam proses perkembangannya, globalisasi mempengaruhi 3 aspek, yaitu yang pertama aspek sosial budaya, yang dapat dilihat dari proses masuknya nilai, norma, cara hidup, hingga praktik kebudayaan secara terintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merujuk kepada berbagai perilaku masyarakat yang tengah dipengaruhi oleh budaya global. Contohnya seperti pengaruh tren musik dari Amerika Serikat, kecantikan dan fashion ala Korea, karena adanya pengaruh K-pop dan lain-lain. Yang kedua yaitu aspek politik. Era globalisasi membuat banyak terciptanya kerjasama politik, seperti World Trade Organization. Aspek politik di era globalisasi juga dapat dilihat dari maraknya kegiatan politik untuk mempromosikan nilai-nilai universal secara luas atau global, yakni seperti masalah lingkungan, kesetaraan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi, yang dapat dilihat dari meningkatnya perdagangan internasional, di mana kini segala transaksi jual beli antar negara dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai macam e-commerce, seperti Tokopedia, Amazon, dan lain sebagainya. Otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam pola pikir demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi atau manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah, terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi. Reformasi membuka jalan bagi setiap orang untuk menyuarakan keadilan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pelayanan. Pendekatan pembangunan yang sentralistik selama Orde Baru berkuasa 32 tahun telah banyak menimbulkan kesenjangan yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Kesenjangan tersebut antara lain pendapatan antar daerah yang besar, kesenjangan investasi antar daerah, pendapatan daerah yang dikuasai, kesenjangan regional, dan kebijakan investasi yang terpusat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka otonomi daerah merupakan salah satu alternatif untuk memperdayakan setiap daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam atau SDA dan sumber daya manusia atau SDM untuk kesejahteraan masyarakat. Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih. Merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah melakukan perubahan amandemen undang-undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dan selanjutnya, dalam perubahan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional.
Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang telah diselenggarakan di Indonesia selama lebih dari 1 dekade ini, terdapat beberapa indikator keberhasilan pembangunan daerah selama penerapan otonomi daerah diberlakukan. Secara sederhana, indikator di dalam menilai kemajuan pelaksanaan otonomi daerah pada pemerintahan daerah tersebut harus disandarkan kepada 3 aspek atau kategori. Yang pertama, aspek ekonomi daerah, yang kedua, aspek pelayanan publik, dan yang ketiga, aspek pembangunan demokrasi politik. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, pemerintah daerah dituntut untuk mewujudkan good governance di daerahnya masing-masing tersebut. Good governance berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun kota, sebagai pelaksana kebijakan, baik kebijakan yang berlaku secara nasional maupun lokal. Ketika good governance berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah melaksanakan kebijakan di tingkat lokal, hal ini juga berkaitan dengan bagaimana kinerja legislatif daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.